Mekanisme mengacu pada proses biologis dan fungsional yang memungkinkan makhluk hidup bertahan dan berfungsi dengan baik. Beberapa contoh mekanisme ini meliputi 1. Metabolisme, 2. Peredaran, 3. Sistem reproduksi, dan sistem saraf. Sedangkan perkembangan adalah serangkaian perubahan yang dialami makhluk hidup dari awal kehidupan hingga mencapai tahap dewasa. Ini melibatkan 1. Pertumbuhan, 2. Tahapan hidup, dan metamorfosis. Mekanisme dan perkembangan adalah dua aspek kunci dalam biologi makhluk hidup. Mekanisme mencakup semua proses yang mendukung kehidupan sehari-hari, sedangkan perkembangan menggambarkan perjalanan hidup dan perubahan yang dialami individu. Anatomi adalah studi mengenai struktur tubuh pada makhluk hidup, termasuk organ dan jaringan penyusunannya. Anatomi mencakup bagian-bagian tubuh, susunan, dan letak organ. Dalam hal ini, manusia dan hewan memiliki sebagian besar struktur tubuh yang serupa. Yang pertama ada manusia. Manusia terdiri dari berbagai macam sistem organ. Contohnya ada sistem pernapasan yaitu paru-paru, sistem kardiovaskular ada jantung dan pembuluh darah, sistem saraf ada otak dan saraf, sistem pencernaan ada lambung, usus, dan lainnya. Yang kedua ada struktur tubuh pada hewan. Struktur tubuh pada hewan sangatlah bervariasi, tergantung pada spesiesnya. Misalnya hewan mamalia. Hewan mamalia memiliki organ tubuh yang serupa dengan manusia. Hewan mamalia memiliki jantung, paru-paru, dan sistem saraf. Namun, hewan-hewan lainnya seperti burung dan ikan memiliki perbedaan tertentu. Seperti paru-paru beradaptasi khusus pada burung atau insang pada ikan. Selanjutnya ada fisiologi. Fisiologi adalah studi mengenai fungsi-fungsi biologis dan proses yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Fisiologi menjelaskan bagaimana organ-organ tubuh saling bekerja, bagaimana jaringan-jaringan saling berinteraksi, dan bagaimana tubuh bisa mempertahankan kondisinya di dalam lingkungan yang berubah-ubah dan lingkungan yang berbeda. Selanjutnya ada fisiologi pada manusia yang mencakup berbagai macam proses seperti pernapasan, pencernaan, sirkulasi darah, regulasi suhu, dan mekanisme imunitas. Misalnya, sistem pernapasan pada manusia mengalirkan oksigen ke darah dan membuang karbon dioksida yang penting untuk menjaga keseimbangan gas di dalam tubuh. Selanjutnya ada sistem fisiologi pada hewan. Meskipun pada dasarnya serupa dengan manusia, tetapi hewan memiliki adaptasi khusus sesuai lingkungan dan kebutuhannya. Misalnya, beberapa hewan melakukan hibernasi untuk menghemat energi selama musim dingin. Ikan beradaptasi untuk mengatur tekanan osmotik dalam lingkungan di dalam air. Dan burung memiliki sistem respirasi yang sesuai untuk terbang. Baik, materi selanjutnya ada anatomi dan fisiologi tumbuhan. Yang pertama ada akar. Fungsi akar adalah menyerap air dan mineral dari tanah, menyimpan cadangan makanan, dan menopang tumbuhan. Sedangkan struktur akar yaitu ada rambut akar untuk penyerapan dan xilem floem untuk mengangkut zat. Yang kedua ada batang. Fungsi batang adalah mengangkut air, mineral, dan hasil fotosintesis, menopang daun dan bunga. Dan struktur batang yaitu xilem mengangkut air, floem mengangkut makanan, dan kambium menambah ketebalan batang. Yang ketiga ada daun. Fungsi daun adalah tempat fotosintesis atau menghasilkan makanan dan transpirasi atau penguapan air. Dan struktur daun yaitu ada stomata untuk penukaran gas, kloroplas untuk berfotosintesis. Yang keempat ada bunga. Fungsi bunga adalah organ reproduksi untuk membentuk biji. Sedangkan struktur bunga yaitu benang sari atau jantan dan putik atau betina untuk penyerbukan dan pembuahan. Yang kelima ada buah dan biji. Buah berfungsi untuk melindungi biji dan membantu penyebaran, sedangkan biji berfungsi untuk mengandung calon tumbuhan baru untuk perkembangbiakan. Jadi, setiap bagian memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan tumbuhan dan memastikan pertumbuhan serta reproduksinya. Baik, jadi kesimpulan dari materi ini adalah perkembangan makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan, merupakan hasil dari proses biologis yang terintegrasi dan dinamis, melibatkan berbagai mekanisme yang dikendalikan oleh faktor genetik dan lingkungan.
Meskipun manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki pola perkembangan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan spesies masing-masing. Terdapat prinsip-prinsip dasar yang serupa yaitu pembelahan sel, diferensiasi, dan adaptasi terhadap lingkungan.